Selamat siang Pak Budentoro dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya adalah Michael Darmoko dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Mercubuana Warung Buncit. Saya hari ini akan menjelaskan tentang Forum ke-12 Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Pendahuluan. Berdasarkan laporan Lembaga Transparansi Internasional atau TI yang selalu menerbitkan hasil survei Corruption Perception Index sejak tahun 1998, Indonesia selalu berada di deretan atas negara-negara terkorup di dunia. Pada tahun 1998, Indonesia pada peringkat ke-6 setelah Kamerun, Paraguay, Honduras, Tanzania, dan Nigeria. Pada tahun ke-1999, Indonesia berada di peringkat ketiga setelah Kamerun dan Nigeria. Dan pada tahun 2000, Indonesia pada peringkat ke-5 setelah Nigeria, Yugoslavia, Ukraina, dan Azerbaijan. Pada tahun 2001, Indonesia berada di peringkat keempat setelah Bangladesh, Nigeria, dan Uganda. Korupsi. Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Menurut Robert Kitgard pada tahun 2002 merumuskan pengertian korupsi dalam rumus C sama dengan M tambah D dikurang A, atau C adalah korupsi, M untuk monopoli, D untuk discretion, dan A untuk akuntabilitas. Faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi terdapat empat faktor penyebab korupsi yang dapat dikemukakan dari perilaku koruptor dari para penegak hukum, yaitu yang pertama adalah kesejahteraan atau gaji rendah, akan tetapi lifestyle-nya tinggi. Kedua, adanya ketidakpercayaan timbal balik di antara penegak hukum itu sendiri. Yang ketiga, akibat pola korupsi yang terjadi pada masa Orde Baru. Dan yang keempat adalah tidak ada tidak adanya standar profesi bagi advokat menurut Luhut pada tahun 2002. Korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat, mulai dari mengurus izin mendirikan bangunan atau IMB, proyek pengadaan di instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum. Praktik korupsi sudah sedemikian hebatnya mewarnai keseharian bangsa Indonesia. Dalam ungkapan Muhammad Hatta, korupsi pada situasi yang demikian sudah dianggap sebagai budaya bangsa, menurut Sahlan pada tahun 2005. Jadi untuk solusi korupsi ini adalah berpikir luar biasa. Pada intinya adalah tidak membaca undang-undang seperti orang mengijes sebuah teks. Akan tetapi mencari dan mengungkapkan makna dari undang-undang, undang-undang tersebut. Akibat mencari makna itu, lalu berani bertindak, rule breaking. Berpikir luar biasa ini harus dimulai dari kalangan komunitas hukum, seperti hakim, jaksa, advokat, polisi, dan akademisi. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya pada hari ini. Sampai jumpa.